Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali di channel Rakyatku TV dan kali ini ada 3 narasumber yang luar biasa hadir di studio kita. Mereka adalah bos-bos hotel dan kita akan perkenalkan satu persatu. Mulai dari pecinta gayung sepeda. Ini baru-baru dari Tanah Toraja. Sepeda. Iya. Saya perkenalkan Yuli Priyodo, jabatan GM, tanggal lahir Sleman, 24 Juli 1966, pernikahan terakhir sarjana, organisasi Ketua Sepeda Lipat Makassar. Ini baru dari Toraja, Sidrap dan semuanya ya Pak ya. Hobi sepedaan tadi seperti saya sampaikan motonya adalah tetap berpikir positif, lakukan yang bermanfaat. Jangan memaksa diri untuk menjadi apa yang orang lain mau. Apa kabar Mas Yuli? Baik Pak, Sehat ya. Sehat. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah ini hotel baru di Makassar dan ada teras-terasnya. Ya, baik. Kita perkenalkan nama lengkap Wibowo Supando. Kemudian Jakarta tanggal 7 bulan Juni 1970, tempat tanggal lahirnya, pendidikan terakhir sarjana. Organisasi yang diikuti adalah Indonesia Hotel General Manager Association. Benar. Hobinya berenang. Tadi sepeda, sekarang berenang. Motonya never stop when tired, stay humble. Tidak pernah berhenti meskipun lelah, selalu merendah. Baik, luar biasa. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah Muhammad Ihsan, GM, tempat tanggal lahir Garut 3 Oktober 1975, suku Sunda, pendidikan diploma, organisasi yang diikuti Asosiasi Hotel Manager. Hobinya, ini bisa diajak karaoke nih, nyanyi dan karaoke. Moto hidup bisa bermanfaat untuk orang banyak. Pemirsa, itu 3 narasumber kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, itu tadi 3 narasumber kita dan sekarang kita ke bos suhu kita yang pertama, Pak Yuli. Saya buka masker dulu, ini kita harus prokes terus ya. Iya, gimana Mas Yuli, gimana? Kemarin corona 1 tahun lebih memporak-porandakan perekonomian kita. Bagaimana Santika menghadapi teman-teman di Santika? Kabarnya gimana? Apa sudah recover atau gimana, Pak? Silakan. Ya, memang saya rasa semua usaha kena dampaknya yang luar biasa ini ya Pak, pandemi corona ini. Baik. Dan kita sempat tutup 2 bulan waktu itu. 2 bulan sempat tutup. 2 bulan waktu itu, akhirnya kita buka kembali. Nah, kemudian ada standar baru yang harus kita lakukan. Baik. Nah, ini kerja dari head office sudah menentukan bagaimana dengan new normal, standar new normal. Kita bikin standar baru. Ya, salah satu contohnya kan harus menjaga kebersihan. Mulai dari karyawan, kemudian ketemu karyawan itu begitu masuk hotel di standar yang baru ya. Begitu masuk hotel itu diukur suhunya. Baik. Jadi kita membudayakan dulu. Diukur suhunya, setelah itu dia baru boleh masuk mandi. Harus mandi, ganti baju yang bersih dengan uniform, pakai glove, pakai masker. Nah, ini semua karyawan, semua karyawan diperlakukan seperti itu. Awalnya agak susah. Iya. Awalnya agak susah. Karena kebiasaan baru ya. Kadang-kadang lupa. Kita waktu itu kita yang jaga. Semua karyawan ada security, ada HR itu yang menjaga. Ini pokoknya datang harus cek suhu, mandi. Nah, itu. Akhirnya sekarang karena sudah terbiasa, sudah menjadi budaya, sudah kita nggak jaga, harus menjaga ini cek, mereka dengan sadar sendiri-sendiri. Nah, ini yang karyawan. Kemudian bagaimana dengan tamu?
Nah, tamu itu juga kita ada protokol kesehatan sendiri, mulai dari masuk hotel itu harus cuci tangan, Baik. kemudian hand sanitizer, kita ukur suhunya. Kalau di atas 37,3 ya kita arahkan dulu untuk istirahat sebentar di luar. Nanti kita cek lagi kalau memang sudah bisa turun ya masuk, kalau enggak kita sarankan untuk periksa ke puskesmas. Betul diseleksi ya. Iya, Baik. memang kadang-kadang tamu itu ada yang tersinggung juga begitu. Tapi mau diapa lagi? Memang kondisinya seperti ini. Ya, kondisi Benar. harus harus kita lakukan seperti ini. Ini kan juga untuk menjaga kita, menjaga tamu yang lain dan juga karyawan. Baik. Nah ini kita lah melalui prosedur baru. Begitu juga peralatan di kamar itu hand towel, kemudian face towel itu kita semua cover pakai plastik. Baik. Dari laundry kita cover plastik. Gelas yang dulu ada gelas yang kita cuci, sekarang kita sekali pakai. Satu kali pakai, buang, satu kali pakai. Berarti operasionalnya jauh lebih besar lagi ya? Ya mau nggak mau, mau nggak mau. Luar biasa, luar Nah biasa. ini memang saya rasa semua hotel juga melakukan yang sama. Melakukan hal yang sama. Nah itu yang kita lakukan sampai sekarang ini. Begitu juga untuk makan buffet itu juga kita kita yang mengambilkan. Baik. Satu orang itu ada satu buffet. Jadi kita ada beberapa penjaga yang di situ sendiri yang ambil, pakai hand glove, pakai masker, pakai face shield. Baik. Semua. Itu kemarin. Tapi kalau sekarang Sampai sekarang. sekarang? Sampai sekarang kita masih Ya. ada. Iya, sampai sekarang. luar biasa teman-teman di hotel. Ya, ini kita juga lihat berita kasus-kasus yang di negara lain kan dulu sudah turun, sekarang jadi berkembang lagi. Nah ini kita juga menjaga. Harus waspada ya. Harus waspada. Kalau dari sisi ekonominya gimana kita? Nah itu yang jadi kendala juga. Ya, selama pandemi saya rasa banyak perusahaan yang jauh sekali pendapatannya, Yeah. sehingga akhirnya mereka tidak ada yang ke hotel mengadakan meeting atau nginep. Jadi selama tahun lalu itu yang paling banyak membantu adalah dari pemerintah, dari government. Nah ini mereka yang bisa menstimulus kami ya, karena hanya segmen government ini yang paling banyak uangnya, yang ada uangnya. Yeah. Sedangkan untuk corporate itu hanya beberapa, kalau kayak perusahaan obat farmasi, obat-obatan, alat-alat kesehatan mereka memang berjaya saat ini. Ini mereka sustainable, mereka tetap memakai, tapi yang lain itu memang drop. Iya, Estimasi berapa persen kira-kira? ya, 80% lah turunnya. 80% turun. Tapi dengan adanya program yang dicetuskan oleh Pak Wali Kota Makassar dan Ibu Wali Kota Makassar soal semua instansi wajib pertemuan di hotel, gimana? Ada kenaikan nggak? Belum begitu nampak sih tampaknya, tapi ini angin segar buat kita. Ya. Angin segar ya, mudah-mudahan dapatlah kita ini. Kita berterima kasih sekali kalau bisa ya semua. Jadi kemudian di-push ya. Betul, iya. Pak Wali Kota, ini harapannya Pak Yuli, JM Santika Hotel meminta bagaimana kemudian proses ini di-push, dipercepat untuk kemudian membangkitkan perekonomian, terutama hotel, karena multiply effect beneran. Iya. Kalau hotel hidup, semua hidup. Dapat. Mulai dari transportasi. Iya. Mulai dari semua ini. Pedagang juga, nelayan, semuanya ikut di dalamnya, dan harapan teman-teman GM ini Pak Wali, Bu Wali kemudian bisa di-push untuk dimaksimalkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang sore. Baik pemirsa, masih bersama 3 GM Hotel kita hari ini, dan selanjutnya saya ke Pak Wibowo Supano. Pak Wibowo, gimana kabar teras kita? Buka masker dulu ya, karena kita Selamat sore. Ya, sore. Saya berterima kasih atas dari Rakyatku TV Makasih. dan Sama-sama. memberi kesempatan Ya. untuk kita bincang-bincang sehat Ya, bincang-bincang ya. sehat, bisa santai itu mengenai
Makassar dan Makassar Recovery. Ya, termasuk di Khususnya di perhotelan, Mbak ya. baik, Yes. baik. Oke, perkenalkan untuk saat ini saya diberikan kesempatan Silakan. bahwa kami mengusung dari hotelnya namanya Teras Kita Hotel. Ya. Cuman memang yang punyanya adalah kebetulan dari PT Waskita Realty, Baik. dari BUMN Ya. plat merah. Baik. Dafam diberikan kepercayaan untuk menjalankan hotel itu oleh PT Waskita Realty. Baik. Itu memang salah satu BUMN yang besar ya di Indonesia. Nah, mengenai Makassar Recovery judul yang disampaikan dan juga mengenai bisnis di Makassar perhotelan, ini yang kebalikannya, Pak. Baik, Pak baik. Sobat. Ya. Karena kita berbanding terbalik nih, Ya. bahwa Baik. pada saat hotel kami itu buka pada saat masa pandemi. Buka ya. Bukanya pada masa pandemi. Ya. Pada saat hotel-hotel di Makassar Iya. udah drop semua. Iya, gitu. iya. Ini salah satu langkah yang benar dari PT Waskita Karya Realty. Langkah yang benar-benar signifikan, yang komitmen yang kuat untuk mengembangkan, membesarkan dunia perhotelan yang ada di Makassar. Baik. Investasi yang sudah dicanangkan, yang sudah dischedulekan itu bahwa memang yakin bahwa Makassar itu akan tumbuh lebih besar. Pasarnya Tumbuh besar. besar. Baik. Itu yang menjadi tadi saya dengar dari Santika Hotel bahwa drop 2 bulan tutup. Ya. Namun kami dengan sangat yakin bahwa pangsa pasar di Makassar itu memang benar-benar hebat, Pak. Iya. Yang khususnya pemerintahan, Iya. government. Dan satu lagi kalau misalnya kita lihat pangsa pasar, orang-orang Makassar itu orang-orang kaya semua, Pak. Baik. Jadi individual semua tuh mungkin terima kasih dengan Pak Wali Kota dan Pak Bu Wali Kota yang sekarang ini kan bisa mensupport ya, Iya. mensupport untuk hotel itu saya rasa itu benar juga angin segar yang baik. Nah, untuk mengenai itu pertama-tama mengenai Teras Kita Hotel Makassar dan PT Waskita Karya Realty, Pak Sobat. Baik. Kami mulai start di 25 September 2020. Pada saat pandemi. Pada saat Itu pandemi. high pandemi. High pandemi. Benar-benar. Dan juga Dafam Hotel Management ini juga diberikan waktu untuk supaya membuka hotel tersebut yang cepat dan juga bisa eksis. Baik. Tapi itu baru soft launching ya? Baru soft launching. Terus terang memang kita masih belum memberitahukan secara resmi bahwa kita tuh masih sudah buka sebenarnya. Iya. Iya. Nah, ada hal yang baik juga di masa pandemi bahwa Waskita Karya of course setelah buka hotel, salah satu multi efeknya adalah tadi lapangan pekerjaan, Pak. Iya. Iya. Hotel tutup, kita buka. Kita ambil pekerja-pekerja hotel yang sudah mapan, yang sudah siap, kita ambil dan juga kita siap lari. Alhamdulillah dengan bisnis kami ya secara agresif Teras Kita Hotel Makassar itu PT Waskita dengan supportnya bisa tanda kutip menyaingi pangsa pasar di Makassar, Pak. Itu sekilas dengan hotel kami. Baik. Nah, bisnis kalau dilihat month to month kita baru running 7 bulan. 7 bulan ya. September sampai dengan April sekarang. Memang salah satunya kita tracking juga dengan di hotel-hotel lain, Pak ya. Iya. Hotelnya memang kita memang benar-benar juga memberikan yang terbaik juga. Memang dalam hal ini khusus untuk kepada kota Makassarnya itu yang kita memberikan kontribusi yang membuka lapangan pekerja yang baru, hotel tetap buka dan juga kita running sesuai dengan normalnya. Baik. Servis yang kami lakukan mengacu kepada sama dengan new normal, Pak. Ya, sama dengan Santika tadi. Sama ya. dengan Santika, dengan syarat Dengan embel-embel harus protokol kesehatan. Apalagi kami di PT Waskita Karya Realty sangat benar-benar strict mengenai COVID. Iya. No compromise. No compromise. Jadi pada saat mulai bulan Januari, Februari kita diinjek semua, Pak. Sebelum vaksin, kita semua karyawan kita diinjek dengan antigen semua. Setiap bulan, mulai Januari, Februari, setiap bulan kita
semua karyawan kita diinjek dengan antigen ya, itu harus dengan biayanya dengan biaya hotel. Itu salah satu yang bisa kita yakinkan kepada masyarakat di Makassar. Dan kebetulan ada vaksin nih, satu kita dimediasi dengan PHRI ya. Ini sudah kali kedua ya vaksinnya. Itulah makanya luar biasa PHRI. Kita harus acurkan 2 jempol gitu, 2 jempol Pak, 2 jempol. Panggian teman-teman GM semua mengajukan 2 jempol. PHRI luar biasa untuk vaksin. Justru BUMN kami sendiri juga malah telat Pak. Lebih duluan PHRI. Ini yang bikin harus tepuk tangan dong buat PHRI Panggian dengan dia. Panggian saya sangat saya di PT juga kaget juga. Kok duluan di Makassar. Itu serta memang support dari PHRI Panggian. Luar biasa. Saya rasa kira-kira seperti gitu. Baik, ini kata pembuka. Baik, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada. Sekarang narasumber kita selanjutnya adalah Pak Muhammad Ihsan, anak muda di GMD Wizz Prime. Tapi ada 2 Wizz Prime di Makassar loh. Ada ini di Hasanuddinnya ya? Yang di Hasanuddin. Baik, silakan Pak Ihsan ya. Baik. Ya Pak Supan, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya dari Rakyatku TV pada kesempatan ini, yang mana tadi dari rekan-rekan juga sudah menyebutkan masa pandemik ini. Dan alhamdulillah Pak, kalau kami Hotel Wizz Prime Hasanuddin ataupun Sudirman pun di saat pandemik mulai di bulan-bulan 3-4 itu kita eksis tetap buka. Jadi alhamdulillah kita tetap buka. Luar biasa. Itu yang kita sangat bersyukur Pak. Jadi tapi dengan catatan juga tetap namanya protokol kesehatan itu yang diutamakan, karena kan semua dunia pariwisata berpikir bahwa masuk hotel itu kan harus aman dan sebagainya. Yang tadi disampaikan Pak Yuli memang betul, kita memang memperketat terkait mengenai protokol kesehatan supaya customer kami juga yang datang itu melihat wah benar ini nyaman, safe sekali, karena di samping kita cek suhu dari karyawan, tamu dan sebagainya, dan kita juga rutinitas pagi dan sore itu lakukan spraying Pak, dari lantai atas, bawah, lobi, semua area kita langsung spraying. Itu meyakinkan bahwa hotel kami masih bersedia, masih bisa melayani untuk tamu-tamu Pak. Itu yang kita tetap concern di saat itu juga. Jadi kita masih eksis walaupun sampai sekarang pun kita alhamdulillah karyawan tetap masih bekerja dengan baik dan sehat. Alhamdulillah. Semua full. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita harus kasih aplaus lah. Tapi kalau pengunjung gimana? Berapa persen kira-kira? Kalau memang di saat pertama pandemi itu okupansi kita masih di atas rata-rata 10-15%. 10 sampai seperti yang disampaikan Anggir kemarin. Betul, rata-rata seperti itu Pak. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan perketatan, jadi ada istilahnya sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana itu COVID, ya kan akhirnya masyarakat pun akhirnya aware dan mengerti harus bagaimana. Tapi alhamdulillah berangsur-angsur secara okupansi kita sudah mulai membaik. Apalagi program dari Pak Wali Kota ini kan luar biasa sekali, mendukung insan pariwisata ini menjadi berwarna hidup lagi. Walaupun mungkin tadi dibahas ada beberapa instansi atau korporasi, kebetulan hotel kami dalam beberapa bulan kemarin itu sudah masuk beberapa dari government yang sudah melakukan meeting. Termasuk dari Makassar. Betul dari Makassar, dari dinas pariwisata, dari dari Takalar pun yang ada, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi jaga jarak. Jadi misalnya kapasitas kita ruangan hanya 100 ya 50%-nya 50 gitu. Jadi dibagi-bagi kelasnya. Itu yang kita tetap lakukan. Karena Pak Kadis Pariwisata kemarin Pak Muhammad Turomo dalam pelaksana tugas tegaskan bahwa semua instansi seperti perintah Pak Wali Kota dan Bu Wali Kota wajib untuk menggelar pertemuan di semua hotel. Dan dia waktu dia datang di sini jelaskan dia telepon 3 hotel dan semua tutup full katanya. Mudah-mudahan ini Pak Yuli teman-teman semua ini bisa menjadi kabar gembira buat teman-teman di hotel THRI pada umumnya.
Apalagi kemarin ada kabar gembira, akan turun bantuan itu dana hibah dan mudah-mudahan bisa kembali. Betul. Dan kita berharap kejadian di 2020 tidak kembali lagi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita kembali bersama 3 GM Hotel, semuanya gagah-gagah. Saya ke Mas Willy lagi. Mas Willy, sekarang kita tahu bahwa masih pandemi, walaupun sudah new normal, tapi kan selalu ada karya yang dihasilkan teman-teman di hotel. Bisa tahu tidak apa yang terbaru dari Santika nih, supaya pemirsa bisa jalan-jalan ke Santika loh, hotelnya nyaman. Silakan Pak. Iya, pandemi ini memang juga ada hal positif yang bisa kita. Ada hikmah di balik itu. Baik. Ya, terutama bagaimana kita, yang jelas satu itu, kalau kita mau mendapatkan revenue ada jualan, ada cost yang harus kita kurangi. Baik. Nah ini yang positifnya itu bagaimana kita bisa mengurangi kos-kos yang seharusnya biasanya di era normal itu kita pakai. Nah Iya. ini kita Betul-betul selektif untuk betul selektif. Dan ini memang dampaknya ya sungguh luar biasa juga. Ya akhirnya kita tahu kalau dulu kos itu sampai misalnya F&B ya, kalau di food and beverage itu antara 30-35 masa normal, tapi di kita itu ditetapkan 28%. Nah dengan kreativitas anak-anak itu akhirnya kos itu bisa reduce ya sampai ke 20%. Luar biasa ya. Nah ini salah satu dampak positif yang memang ya kita berterima kasih juga ada corona ini, bisa mengubah kebiasaan. mengubah kebiasaan ini. Bener juga. Iya, paradigma kalau food cost itu ya sekitar normal bisa 30-35, ini bisa turun Sampai 20%. sampai 20%, hal yang dan ini tidak mengurangi yang Kenikmatan sudah, atau tidak kelezatan mengurangi, semua pelayanan yang diberikan gitu loh. Iya, itulah Nah, kemudian kalau ini ya di sektor costing ya, kalau untuk jualan kita memang ada paket-paket yang harus kita kreatif. Ini kita banyak di online travel agent membuka paket-paket yang rate-nya itu dynamic. Baik. Setiap saat kita memang harus lihat ini ada ada teman-teman di sekitar Hasanuddin, apalagi tahu sendiri ya. Iya. Itu setiap jengkal di depan ada hotel, samping ada hotel. Ya ini kan berdampingan kan, semua tetanggaan kan. Ya, dari Santika sampai ke Swiss Bell itu sekitar 500 meter. 500 meter itu ada 8 hotel. Iya. Ya, nasional dan internasional di situ. Iya, benar. Kita kalau memang kita bukan bersaing, tapi kita harus menonjolkan kreativitas kita. Bagaimana kita melihat keinginan pasar itu bisa dilihat lewat OTA. Di situ kita bisa monitor di hotel-hotel lain harga jam segini, jam segini. Nah ini kita ya harus tetap kreatif di situ. Benar. Ya istilahnya ya kayak lomba-lomba ya, lomba bagaimana bisa menjual dengan harga yang bisa diterima oleh customer, tetapi juga tidak begitu turun harganya, kualitas tetap terjamin. Nah ini paket-paket untuk kamar, kemudian ada paket Ramadan inilah misalnya ya, kita ada paket delivery, harganya juga cukup murah loh pemirsa. Ini bukan harga. Ini bisa disampaikan ke pemirsa kita tuh. Ini bukan harga hotel nih, kita khusus ini harga 35.000 loh paket, cuma 35.000 satu paket. Ada ayam geprek, ada rica-rica paru, kemudian ada satu lagi itu ada ayam geprek, rica-rica paru sama black pepper. Baik. Ya cuma dengan 35.000 sudah bisa kita antar kalau pesanan 5
harus lima minimal 5 pieces. 5 pieces. 5 pieces diantarkan loh. No. Tapi Harga- hanya 5 kilo ya. Oh, gitu. Kalau sebelum kita bangkrut kita. Iya. Nah, Ini hal yang kreatif yang dilakukan di masa-masa pandemi ini luar biasa. ya, nah, memang kita tidak bisa kayak dulu lagi, tidak bisa harus menunggu orang telepon kita sekarang yang Menjemput bola, bener. Ini karena kan kita memang sales call masih belum boleh di instansi-instansi itu belum tidak semua instansi bisa terima. Akhirnya ya kita aktif terus dengan telesales, telepon. Ya kita menawarkan terus ini. Nah ini kita lakukan harus menjemput bola sekarang. Iya. Ya kalau diam ya sudah kita akan tenggelam. Kalau hotel ada diskon enggak? Kalau sekarang istilahnya bukan diskon lah, harga khusus ya. Ya, harga khusus. Ini ada harga khusus. Ada harga khusus ya. Itu berapa persen tuh? Harga khususnya di Ramadan ini harga khususnya berapa persen? Itu bisa berkurang dari harga normal itu bisa 50%. 50%. 50 sampai 60% malah dari harga rekret ya, harga habis ya. Sampai 60% mungkin beli ya. Itu tadi kita ada namanya dynamic rate. Nah itu kita lihat bagaimana pergerakan hari ini jam segini ini berubah-ubah terus. Dulu kita nggak pernah loh begitu ya. Dulu kita nggak pernah. Sekarang setiap harus kreatif untuk setiap dilakukan. menit kita harus ini. Baik, ini jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV kembali bersama JM kita dari teras kita. Baik, apa sih sebenarnya di masa pandemi ini yang bisa menjadi, ya ada yang baru loh di teras kita, ada yang baru loh di teras kita. Silakan. Iya. Biar pemirsa kita lihat dulu. Pemirsa terima kasih. Hal yang baru di teras kita, karena kita hotel baru di mana? Iya. Teras kita Hotel Makassar itu managed by Dafam sama PT Waskita Realty. Ada keunggulan namanya ada keunggulan-keunggulan yang dinaikkan. Baik. Unique selling point namanya, Yeah. selling point. Ya, teras kita namanya teras. Iya. Teras kita punya teras kita di Jakarta juga, namanya teras juga. Yeah. Jadi terasnya ada di lantai 5. Iya. Disebut teras pool. Itu salah satu unik, dan juga ada salah satu yang unik juga. Kita punya Toll Road Makassar, ikon yang baru. Baik. Kebetulan Baik. kita facingnya di sana, Pak. Iya. Jadi emang itu salah satu yang bisa kita unggulkan. Nah, ada satu lagi di masa pandemi, kita punya program Baik. menginap 10.000. Coba bayangin, Bos. Menginap 10.000. Wah, Itu bagus tuh, menginap 10.000. cuma ada syarat-syaratnya. Iya, ada syaratnya ternyata. Kita Baik. apresiasinya kepada para garda depan, nakes Pak, tenaga Nakes. kesehatan. Ya. Jadi promonya itu tenaga kesehatan, Baik. kita berikan harga 10.000 Itu satu malam. satu malam. Apresiasi kepada garda depan yang mengurus COVID-19, Baik, sudah apresiasi yang berjibaku dengan COVID dengan semaksimal lah hidupnya. Of course dengan Dafam kita berikan suatu apresiasi yang dengan hanya bayar 10.000. Baik. Luar biasa 10.000 ini. itu salah satu Dafam peduli Pak ya. Nah itu yang menjadi satu bisa dibilang untuk di bulan ini sampai bulan puasa. Baik. Tiap hari udah full Pak. Tiap hari itu ada aja yang daftar. Iya, yang daftar. Ada, karena memang Selain sekarang kita selain perawat ini ada ya yang lain. kalau perawat itu yang utama, Ya. perawat karena kita apresiasi. Yang kedua pasti sesuai dengan sama dengan hotel-hotel lain, diskon dan sebagainya. Kita mulai dari paling rendah itu juga 400-an Pak. 430-an itu udah paling rendah. Salah satu yang bisa kita ada program. Dan buat ada buka sahurnya puasa. gitu loh kalau ada yang Ada mau. sahurnya Tuh juga. kalau ada mau puasa di hotel ada. Iya, Di Santika juga begitu ada, kan? di teras Dan ini kan kita Santika ada. juga sama dengan teras Sama, kita Pak. ya. Semua menggurita gitu loh ya. Menggurita juga. Ada hotel apa lagi yang di bawahnya Santika tuh? Amaris. Amaris. Saya bicara. Teres juga begitu ya. Iya. Teras juga begitu kan di Teras. mana-mana tuh. Wis Prime juga begitu Prime kan. juga, iya.
di Makassar aja 2 per Wis Prime kan. Nah ini memang hebat ini semua GM. Pemilih hotel yang di mana-mana ada. Di mana udah. Iya, baik lanjut. Ya, terima kasih. Saya rasa untuk Davam ada 26 properti. 26 properti yang sudah di manage. Kalau kita lihat Santika mungkin lebih ya, Santika lebih. Iya. Nah, khusus untuk promo di bulan Ramadan kita punya termasuk sahur, termasuk buka puasa dengan protokol kesehatan di 488.000. Ini sebetulnya nggak enak mention harga. Apa sebut aja lagi nyantai kita. Iya, ada yang 10.000, ada yang 488. Iya. Ada 10.000, ada 488. Nah, itu jomplang, cuman salah satunya 10.000 untuk appreciate. Harus apresiasi pada negara depan nih, pada nakes kita, tenaga kesehatan khususnya Kota Makassar. Ada juga dengan ya sesuai dengan yang takjil Bang, cuma 5.000 di depan. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah di depan aja. Kita kasih depan hotel tuh ada tiap hari lah. Baik. Ini 5.000 rasa hotel. Luar Bulan biasa. puasa. Ya, 5.000 perak. Ya, itu yang baru-baru inilah. Dan selebihnya kita memang kita punya unique selling point ada di kolam renang kita di lantai Ya. 5. Dan itu rencana kita tetap akan berjalan ya, lewatkan bulan puasa. Nanti kita perlu pada suatu acara. Ya. Ini juga mungkin disantikan nanti lewatkan. Semua pakai baju renang. Yes. Yang GM yang jadi juri jurinya. semua. Wah, alhamdulillah. Saya ikut salah satunya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kita kembali ke yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, kembali kita bersama 3 GM di studio mini Rakyatku TV. Baik, Pak Isan. Yes. Saat ini kan pandemi dan kreativitas dibutuhkan. Teman-teman di hotel gimana sih menghadapinya itu? Ya, Terutama di Wispra. Itu sebenarnya memang tantangan Pak. Di saat pandemik ini orang berpikir itu mulai berputar apa sih ide-ide yang harus kita buat kan? Baik. Nah ini kreativitas yang diuji sebetulnya Pak. Jadi di samping dengan kondisi ekonomi akupensi turun, tapi kita yang memang harus kreatif. Betul. Itu yang salah satunya kita lakukan, di mana kita mau sales visit aja sudah susah, tidak bisa. Betul. Kita yang lakukan adalah sales call aja, call telemarketing dan sebagainya. Yang akhirnya kita pancing ini apa sih maunya dari pihak ini, dari korporasi ataupun government. Ternyata rata-rata memang mereka mengadakan kegiatan-kegiatan di kantor-kantor masing-masing. Baik. Kita berputar arah lagi. Gimana kalau kita siapkan seperti namanya, saya buat satu paket namanya bento extravaganza. Dengan harga 30.000, itu satu paket, nasi, lauk pauknya, ada buah campurnya, ada termasuk dengan minumnya Pak. Itu kita antar free, yang tadi Pak Yuli bilang, kita free. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kegiatan yang ada di kantor, kita bisa support. Berapa box seperti lunch box segala macam. Jadi kita tidak menggunakan istilah jasa Grab, tidak, tapi kita yang kita lakukan. Jadi akhirnya memang tembus beberapa korporasi dari perbankan, dari ada instansi OJK dan sebagainya. Dia, Pak, saya nih ada kegiatan di kantor misalnya sekitar 50-40, kita bisa antar. Nah, itu yang kita harus bergerak, Pak. Kita lakukan sesuatu yang gimmick-gimmick yang unik. Dengan adanya broadcast saja, kita sekali broadcast by WA saja, orang respon, oh bisa ya diantar, bisa diantar. Nah itu Pak, akhirnya mulai demand-nya banyak. Di samping itu juga, kita nggak hanya berpikir kepada di luar saja, ternyata demand dari tamu-tamu yang nginap aja, mungkin saya agak riskan kalau mungkin ke restoran. Pak, saya bisa diantar ke kamar saja. Oh, kita dengan senang hati kita kirim. Apalagi kan kita juga memang punya fasilitas kolam renang di lantai 3 kan. Tapi mereka orang kalau pengen ya istilah berjemur segala itu punya tempat di sana sambil makan lunchbox-nya gitu kan, bentonya semua, dan itu memang istilahnya kreativitas kita yang di situ diuji akhirnya. Ditantang sekali. Apalagi sekarang, kemarin kita sudah lakukan juga namanya Wish Frame berbagi. Di mana setiap hari Jumat kita bagi-bagi tajil Pak, free. Itu untuk pengguna jalurnya Sultan Hasanuddin, kan itu kan lumayan rame itu kan, penjalan kaki, ya fakir miskin dan sebagainya, kita bagi-bagi tajil. Dalam arti juga kita menunjukkan bahwa ini hotel masih eksis, masih ada gitu, masih ada. Itu yang kita lakukan.
di samping dengan adanya paket-paket bulan Ramadan ini. Dan makanya dengan ada kebijakan-kebijakan jam malam ini kan sudah mulai dilonggar sampai jam 10. Dan istilahnya kegiatan di restoran pun dengan kapasitas itu dibatasi. Jadi animo sekarang ini beda dengan tahun lalu, Pak. Animo sekarang orang untuk berbuka puasa di luar di hotel sekarang mulai meningkat, Pak. Ya, jadi setiap hari malam ini buka puasa sekarang sudah ada reservasi, Pak. Sudah ada reservasi dengan harga masih terjangkau lah, Pak. Dengan paket lagi barbecue modelnya, Pak. Jadi ada tambahan gimmick-gimmicknya barbecue-nya. Jadi supaya orang menikmatin hal-hal yang masih di rumah gitu kan. Iya, silakan aja datang ke Wisprime di lantai 3, Pak. Kebetulan view-nya langsung ke kolam renang. Itu yang kita lakukan saat ini, Pak. Luar biasa, luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, ini sesi yang paling kita tunggu-tunggu. Kenapa? Ada reward. Dan yang menarik lagi, pertanyaannya dari 3 GM yang hadir. Terus rewardnya juga dari mereka. Apa yang mau diberikan? Kita tunggu. Saya pun belum tahu loh hadiahnya seperti apa. Baik, kita mulai dari suhu kita, Mas Yuli. Silakan Mas Yuli. Apa pertanyaannya dan sekaligus hadiahnya apa? Ini pertanyaannya sebenarnya kalau tadi mengikuti dari awal ada di situ apa jawabannya. Baik. Ya, yang satunya yang umum. Nah, mungkin bisa googling atau apa kan jawabannya. Hadiahnya itu tadi yang satu, pertanyaan satu ini pertanyaannya dulu itu berapa harganya paket Ramadan delivery di Santika? Harga. Baik. Nah ini nanti hadiahnya juga dapat 1 paket. Kemudian yang kedua jumlah kamar yang ada di Hotel Santika Makassar itu ada berapa serta di mana alamatnya. Baik. Nah ini nanti kita akan berikan 1 komplimen menginap. 1 komplimen menginap, luar biasa. Pemirsa ada 2 pertanyaan, 1 paket yang delivery dan 1 komplimen untuk menginap di Santika. Mahal loh Santika itu. Baik, kita langsung ke teras kita untuk pertanyaan. Nanti ada closing speech dari masing-masing GM kita. Teras kita, silakan. Ada reward mendukung program ada reward. Baik. Mengikuti dari kuisnya, pertanyaannya adalah nama perusahaan dari Teras Kita Hotel Makassar. Baik. Nama yang punya hotel Teras Kita Hotel Makassar. Kalau dari awal dia simak ini gampang Jelas. sekali ya pertanyaan. Hadiahnya 1 kamar. 1 kamar. 1 malam 1 kamar dari malam Teras satu kamar. Kita. Termasuk makan pagi. Termasuk breakfastnya ya. Termasuk berenang-berenang juga. Breakfast, berenang, semua all facility. Yang kedua, kuis nama restoran dari Teras Kita Hotel Makassar. Nama restorannya masih ada lagi hadiahnya. Hadiahnya untuk di bulan ini dapat gratis akses di buka puasa Vaganza. Buka Vaganza. Luar biasa. Kita kasih aplaus semua untuk 2 jam kita. Nah sekarang Untuk 1 orang. baik, luar biasa. Sekarang untuk kuis yang ketiga, 3 loh GM kita hari ini berikan kuis semua dan memberikan hadiah langsung kepada pemirsa Rakyatku TV dan masyarakat Makassar serta dimanapun Anda berada sebagai komitmen bahwa semua JM Hotel di bawah PHRI itu mendukung Makassar Recover. Pak Ihsan, giliran GM-nya yang Wisprime untuk memberikan pertanyaan sekaligus. Dari Wisprime saya memberikan 1 hadiah menginap 1 malam di Wisprime dengan termasuk sarapan pagi dan fasilitas berenang di lantai 3. Pertanyaannya cukup 1 dan mudah, itu di mana tepatnya alamat Wisprime Hasanuddin Makassar? Itu saja. Biasa. Itu pertanyaannya lah
Mudah banget. sekali. Mudah banget, Bro. Itu saja. Baik, baik. Sekarang Bagi-bagi sebelum hadiah. kita akan mendengarkan harapan atau closing speech dari 3 GM kita yang sore ini di bulan puasa tetap hadir. Itu semangatnya, kita sama-sama untuk memberikan yang terbaik ya. Yuli, apa harapan ke depan? Silakan. Ya, terima kasih Pak Subhan. Untuk mendukung dari program pemerintah Kota Makassar yang dicanangkan Pak Wali mengenai Makassar Recover. Nah, kita implementasinya adalah mulai dari karyawan dulu. Baik. Ya, harapan kita apa yang kita sudah menjadi protokol di tempat kerja kami, di tempat kerja itu bisa diterapkan di rumah masing-masing. Nah, harapannya dari rumah, kalau setelah di rumah masing-masing, ya kita bisa ke lingkungan terdekat dulu. Ke lingkungan tetangga-tetangga. Nah, ini salah satu upaya yang kita untuk mensukseskan programnya Pak Wali Kota ini, mulai dari karyawan ke keluarga ke lingkungan, yaitu mengenai menjaga imunitas, kemudian adaptasi sosial. Nah, kalau semua sehat, semua imun kita kuat, kita sehat, tidak berkerumun, tidak bergelombor, akhirnya otomatis ekonomi juga akan Pulih. akan bangkit. Nah, ini yang kami harapkan, dan mulai dari kami untuk lingkungan terdekat. Kalau semua bergerak bersama-sama, akhirnya akan semua bergerak. Begitu Pak. Baik, luar biasa Mas Yuli, makasih banyak. Sekarang Ibu silakan. Ada harapan yang mau disampaikan kepada pemirsa kita sebagai closing speech. Closing speech. Makassar Recovery. Harapan ke depan. Baik. Saya yakin harapannya dari khusus dari Teras Kota Makassar, harapan yang lebih bagus, lebih terang, karena sudah jelas kita dapat vaksin juga. Harapan yang kita sama-sama bahwa Makassar besar, Makassar recover dari rakyat sampai dengan semua lini. Baik. Itu harapan yang bisa kita junjung sama-sama, karena dengan adanya yang pasti Pak Wali dan Bu Wali, saya yakin dengan Pak Wali yang sudah 2 kali ini, dua periode ini sudah ada buktinya sebetulnya. Itu akan lebih baik, 2 kali lebih baik sebetulnya. Baik. Itu Pak. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Ihsan, ada closing speech-nya, silakan. Baik, harapan kami khususnya insan dari pariwisata, dunia perhotelan ini, kami sangat mendukung sekali atas program recovery-nya dari Pak Wali dan Ibu Wali terkait masalah pelonggaran, seperti misalnya kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di hotel atau ditunjuk ke hotel-hotel untuk lebih bagus lagi, karena ini adalah imun untuk pariwisata ini, khususnya hotel itu mulai berkembang lagi. Karena hotel ini mempunyai beban berat, itu adalah karyawan yang kita pegang. Yang mana karyawan ini adalah kan SDM-nya dari Makassar. Betul. Nah, itu yang kita tetap harus jaga. Betul. Dengan kondisi recovery inilah istilahnya dunia pariwisata mulai berwarna lagi. Dan kami tetap mendukung, apalagi dengan kegiatan PHRI yang mana sekarang vaksin dan sudah kami lakukan. Kebetulan juga hari ini saya sudah mendapatkan vaksin yang kedua, dan semua karyawan hotel yang menjadi prioritas dari PHRI, dan ini menjadikan satu celah membuka bahwa Makassar ini akan bangkit kembali. Luar biasa. Baik, once more Mr. Yuli Priyono and Wibowo Suparno Muhammad Ihsan, I will say thank you so much for coming. Pemirsa, saya Suman Yusuf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukseskan Makassar Recover. Baduliki, salam lagi.